Update dunia kripto 10 Juli 2021. Nah, kalau kita lihat ya, dibandingkan kemarin tentunya hari ini sudah mulai sedikit recovery ya. Dan juga teman-teman yang kalau kemarin nonton video saya dan juga ikut praktek, jadi Ethereum, BNB dan ADA itu ya naiknya lumayan ya, 1-3%-an. Apakah harus TP atau gimana ya, saya kembalikan lagi ke teman-teman ya. Mau menjadi trader jangka pendek atau investor jangka panjang, yaitu kembali lagi itu pertimbangan sendiri. Nah, hari ini ada juga beberapa data yang menarik yang menurut saya penting sekali ya untuk kita bahas. Jadi tanpa membuang waktu ya, ayo kita bahas. Halo teman-teman, nama saya Rico. Di channel ini kita akan membahas tentang makroekonomi dan tentu spesifik mengenai dunia kripto. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, bisa subscribe di bawah sini ya. Dan juga like video ini kalau memang suka dengan konten-konten seperti ini. Nah, market menunjukkan recovery ya untuk hari ini. Jadi pertanyaannya kan biasanya kita apakah akan recovery terus, apakah akan koreksi lagi atau bagaimana? Sebenarnya ini saya juga sudah info ya, tadi dari jam 6 pagi itu saya analisa dan sepertinya menurut saya untuk hari ini itu agak sudah terlalu tinggi. Jadi BTC terutama ya, jadi memang kemungkinan akan koreksi. Nah, dan benar saja memang beberapa jam setelahnya itu saya rasa mungkin sekitar jam 9 berarti 4 jaman ya, itu memang koreksi dan sekarang pun masih proses koreksi terus menurut saya. Jadi yang udah ikut nge-short ya congrats, tapi jangan lupa untuk XL Plus, terus juga ya kalau misalnya memang sudah merasa cukup ya TP. Nah, tapi ini saya perlu sampaikan juga karena ada teman-teman yang tadi ngomong di channel itu kalau misalnya mereka kena liquid gitu. Nah, saya mau jelaskan futures ini memang high risk ya, jadi resikonya gede. Terutama akan menjadi lebih besar kalau leverage-nya itu sangat tinggi gitu. Belum lagi kalau modenya isolated. Jadi memang nggak sembarangan. Nah, jadi teman-teman yang memang belum terlalu paham mengenai futures ini, menurut saya jangan langsung terjun deh. Kalau mau terjun pun sedikit-sedikit aja alokasinya. Jadi bisa mengerti gitu cara mainnya seperti apa. Karena kalau enggak jadinya sembarangan aja ya tradingnya dan ya kemungkinan rugi itu akan menjadi lebih besar tentunya. Posisi pasar Amerika, terutama saham ya yang saya maksudkan itu kemarin juga menunjukkan positif semua. Jadi Dow 1,26% dan seterusnya ya. Ya karena kemarin yang seperti saya bilang memang posisi kemarin itu memang market sell off karena panik gitu. Itu biasa. Jadi karena ada efek kaget mengenai data pengangguran itu banyak kan orang panik gitu ya atau tidak mau mengambil resiko. Nah, itu kan memang kesempatan bagi kita ya. Nah, ini juga sempat saya share di video kemarin itu mengenai Microsoft. Nah, itu juga sudah ya untung lumayan lah. Kalau di saham itu apalagi saham Amrik ya, walaupun mereka bisa juga kenaikannya tinggi, penurunan tinggi, tapi ya tentu nggak se-volatile di kripto. Jadi jangan berharap bisa berapa ratus persen, berapa puluh persen gitu ya dalam sehari. Jadi karena mereka marketnya lebih besar dan juga tentu lebih stabil lah sejauh ini. Nah, tapi jujur untuk saham Amerika ini saya lebih ke trading. Jadi kalau misalnya saya ada kesempatan melihat kenaikan cukup lumayan, saya akan jual. Kalau misalnya ada penurunan lagi, saya beli lagi. Ya namanya trading ya. Dan saya fokusnya kepada lebih ke blue chip lah. Karena kalau misalnya saham gorengan itu kita ngeri ya, resikonya lebih gede dan juga memang saya bukan spesialisasi di situ. Jadi lebih enak ambil blue chip aja. Mengapa nggak invest tapi fokus ke trading? Karena kalau untuk saham Amerika ini saya melihat trennya ini masih bingung gitu. Market ini bingung sekali. Jadi ada masalah inflasi, stimulus, pengangguran, jobs,
Terus juga, nah ini juga saya mau bahas mengenai disposable income. Jadi banyak sekali ketidakpastian. Nah, makanya saya mengambil strategi untuk trading. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan disposable income itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan gitu ya. Jadi bisa dibilang net income ya, seperti jadi kalau misalnya mereka kita punya dapat gaji gitu, kita mau memanfaatkan untuk membeli barang atau konsumsi begitu ya, atau jasa gitu. Nah, biasanya itu apa namanya, bisa menjadi patokan bahwa em, pendapatan atau income orang-orang ini, terutama ini di Amerika ya, itu larinya kemana dan mereka itu spendnya lebih banyak atau bagaimana begitu. Nah, kalau kita lihat dari data ini, nah itu ada apa namanya, misalnya ada yang tinggi sekali ya. Nah, tinggi sekali itu kalau dikorelasikan dengan data itu adalah waktu stimulus dikucurkan. Jadi otomatis ya namanya juga mereka mendapatkan income yang lebih besar ya, nggak kerja tapi dapat stimulus, ya otomatis mereka bisa membelanjakan atau mengkonsumsi jasa atau barang ya lebih banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat trennya itu menurun terus. Nah, jadi bahayanya kalau misalnya menurun terus, otomatis mereka juga pasti mengurangi investasi. Ya, secara logikanya kan begitu ya. Dan juga kalau misalnya ini forecast ya dari apa namanya, Trading Economics ini, bisa dilihat itu akan penurunannya itu masih berlanjut sampai 2022. Nah, dan juga kita tahu dari The Fed sendiri, mereka katanya mau mulai tapering itu di kuartal 1 kalau nggak salah ya, terakhir itu beritanya kuartal 1 2022. Nah, itu berarti otomatis uang yang dikeluarkan The Fed apa namanya atau stimulus ya itu pasti berkurang gitu. Jadi secara nggak langsung pendapatan orang-orang ini akan berkurang. Nah, bisa dibayangkan ya kalau kemarin itu jumlah pengangguran itu semakin banyak atau nggak berkurang banyak. Walaupun pekerjaan banyak gitu ya. Nah, itu pun sudah ketimpangan. Jadi kalau misalnya banyak pengangguran, terus apa namanya, The Fed juga mengurangi stimulus, kira-kira mereka bisa spend nggak uang? Nah, itu pertanyaannya kan, berarti mereka pasti nggak bisa spend ya uang yang memang karena nggak ada gitu. Nah, diharapkan mungkin kalau misalnya mereka sudah apa namanya, merasa kekurangan income, mereka akan kembali bekerja. Menurut saya mungkin seperti itu ya. Jadi nggak nganggur lagi, mereka kembali lagi bekerja. Karena rencananya setelah summer ini Amerika katanya mau membuka nih apa namanya, eh, larangan-larangan kemarin gitu ya, misalnya work from home segala macam. Nah, mereka mau membuka karena kayaknya jumlah vaksinasi di sana itu sudah cukup lumayan. Nah, jadi mungkin dari situ kita akan melihat perbedaan, tapi masih belum tahu kan ya. Nah, dari data ini untuk sementara menurut saya ini agak sedikit mengancam market, baik saham ya Amerika ataupun dalam negeri, karena kalau saham Amerika terpengaruh pasti dalam negeri juga secara nggak langsung terpengaruh, apalagi kripto. Nah, jadi data yang tadi itu yang saya sebutkan mengenai disposable income, terus tapering segala macam ya. Nah, ini membuat saya berpikir lagi apa tentang portfolio, terutama untuk kripto ya kita bahasnya. Jadi kalau untuk kripto sendiri saya sekarang kalau mau masuk seperti kemarin misalnya masuk spot, futures, saya juga ada pasif masih terus berjalan sambilan lihat apa namanya arahnya kemana ya, setiap hari saya analisa. Nah, tapi porsi porto saya itu sekarang saya mau memperbanyak cash. Nah, mengapa? Karena lebih cenderung negatif untuk kedepannya gitu ya, seperti ya data tadi gitu. Jadi kalau saya lebih sekarang mau fokusnya ke cash. Jadi kalau ada apa namanya kesempatan untuk saya TP, saya TP. Nah, memang ini agak apa namanya aneh ya sebenarnya ya, dan juga jarang lah yang di apa
suggest atau direkomendasi oleh investor gitu. Biasanya ya jangan punya banyak cash gitu. Nah, tapi kita harus lihat juga gitu ya situasinya seperti apa. Walaupun misalnya memang ini masih membutuhkan waktu, tapi menurut saya bijaklah untuk sekarang kita sudah mulai mempersiapkan. Karena kita bisa manfaatkan momen ya. Kalau misalnya lagi di pump banget gitu, ya mungkin bisa kita kalau ada yang nyangkut bisa TP gitu ya. Nah, itu pertimbangan saya secara pribadi untuk sekarang gitu. Saya jadi mau coba hold cash dulu sampai keadaan benar-benar ada satu apa namanya sentimen positif yang besar ya. Nah, itu mungkin baru saya memperhatikan lagi bagaimana ke depannya strategi berikutnya. Dan juga ada sedikit anomali gitu saya perhatikan mengenai US 10-year Treasury. Jadi biasanya ini termasuk sebagai aset yang aman gitu ya. Jadi kalau misalnya memang investor-investor Amerika mau apa mengalokasikan dananya ke aset yang aman, mereka biasanya masuk ke sini juga sebagian gitu. Nah, tapi anehnya di kemarin itu waktu koreksi terutama dan sekarang pun bisa dilihat ya, itu apa namanya grafiknya turun. Jadi kalau misalnya mereka nggak ke saham, nggak ke apa namanya, nggak ke yang aman juga apa namanya treasury ini, walaupun kemarin gold sempat naik ya emas ya waktu cuman tapi nggak sampai 1%. Nah berarti mereka ngapain nih? Nah itu kan itu yang menjadi pertanyaannya. Berarti kalau menurut saya secara pribadi itu mereka mengumpulkan cash. Banyak yang mungkin atau mereka memang nggak punya cash karena ya income-nya berkurang begitu. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman lihat ya banyak seperti contoh Bill Gates yang banyak menjual saham-saham Amerika, saham-saham apa namanya yang dia pegang gitu. Warren Buffett juga dia pegang banyak cash untuk sementara ini. Mereka ini kan investor-investor kawakan ya. Bukan berarti mereka mengharapkan crash tentunya. Tapi berarti ada sesuatu yang memang harus kita pahami gitu. Ya mungkin kita nggak tahu karena apa namanya koneksi mereka kan lebih bagus dan juga pengetahuannya pasti lebih hebat gitu. Nah itu nanti kita lihat juga waktu biasanya per kuartal ya mereka melaporkan apa namanya portofolionya. Nah itu kita bisa lihat alokasinya kemana nih? Ada yang berkurang nggak atau yang bertambah nggak? Nah itu juga bisa menjadi sedikit pertimbangan. Mungkin untuk sementara itu dulu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa ya cerna apa data-data yang saya sampaikan ini kira-kira strategi apa juga yang mungkin teman-teman mau ambil gitu kira-kira mungkin yang tepat gitu ya dengan tentu dengan posisi apa namanya dana atau portfolio yang teman-teman punya gitu karena setiap orang beda-beda pasti ya. Portfolio yang saya bilang ini secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kripto aja, bukan hanya saham aja, tapi juga kita melihat secara keseluruhan. Makanya saya bandingkan dengan cash misalnya gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat dan kalau teman-teman suka jangan lupa untuk like ya video ini dan juga subscribe karena saya lihat banyak yang nonton tapi nggak subscribe gitu. Jadi kalau misalnya kalian subscribe kan pasti kalian mendapatkan update yang apa namanya paling cepat gitu ya dan juga share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.